Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Kusumawardani, NPM 1006003211171, ingin mempresentasikan pertemuan keempat mengenai surfaktan atau Surface Active Agent, mengenai HLB, Gibbs Absorptions, dan potensial zeta. Apa itu hydrophil lipopil balance atau HLB? Ini merupakan suatu ukuran untuk menunjukkan keseimbangan antara gugus hidrofil dan lipofil. Salah satu jenis surfaktan yang memiliki karakteristik spesifik yakni HLB adalah surfaktan non-ionik. Berdasarkan hal tersebut, setiap zat memiliki nilai HLB yang menunjukkan polaritas zat tersebut. Kisaran lazimnya antara 1 sampai 20. HLB rendah menunjukkan bahwa emulsifier mempunyai gugus lipofilik. HLB tinggi menunjukkan bahwa emulsifier mempunyai gugus hidrofilik. Apa itu emulsifier? Emulsifier ini adalah bagian dari bahan aktif permukaan atau surface active agent yang mempunyai sifat unik, merupakan salah satu molekul yang terdiri dari kombinasi hidrofilik dan lipofilik. Jika air sebagai pelarut, maka bagian hidrofilik akan berada di dalam air. Sedangkan bagian lipofilik akan berada di atas permukaan atau di udara. Surfaktan yang memiliki gugus hidrofil yang lebih besar dibandingkan dengan gugus hidrofobiknya akan memiliki HLB yang tinggi atau besar, dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang berarti semakin tinggi nilai HLB, surfaktan semakin bersifat hidrofilik. Emulsi dengan potensi gugus hidrofilik lebih besar mempunyai viskositas yang lebih encer. Nah, dilihat dari gambar yang saya tunjukkan di slide, tidak semua senyawa yang tersusun dari hidrofilik dan lipofilik dapat digunakan sebagai emulsifier. Jika hidrofilisitas dalam suatu senyawa lebih besar dari lipofilisitas di dalamnya, senyawa tersebut akan terdispersi ke dalam air. Sedangkan senyawa dengan lipofilisitas lebih besar dari hidrofilisitas akan terdispersi menjadi minyak. Ketika hidrofilisitas dan lipofilisitas seimbang, pengemulsi menunjukkan efek yang cukup. Selanjutnya, cara menghitung HLB. Ini dengan cara memasukkan nilai-nilai parameter seperti yang ada pada slide yang saya tunjukkan. Yang saya jadikan contoh adalah emulgator twin dan span. Ya, ada dua cara, yaitu yang pertama cara substitusi dan dua ke cara aligatif. Kalau cara substitusi menggunakan emulgator twin dan span, itu rumusnya gram emulgator total dikali HLB butuh sama dengan gram twin dikali HLB twin ditambah gram span dikali HLB span. Kalau yang cara aligatif, itu mengoperasikan pengurangan silang dari parameter yang sudah diketahui seperti yang saya tunjukkan pada slide. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai Gibbs absorptions. Apa itu Gibbs absorptions? Gibbs absorption adalah persamaan yang digunakan untuk menghubungkan komponen yang bersentuhan dengan permukaan. Salah satu yang kita ketahui fungsi dari surfaktan adalah sebagai zat pembasah. Nah, akan menurunkan suatu kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah yang akan mengakibatkan semakin kecil sudut kontak, maka semakin mudah dibasahi. Yang artinya permukaan tegangannya semakin kecil pula dan mudah untuk dibasahi. Selanjutnya mengenai zeta potensial atau potensial zeta. Ini merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid yang menunjukkan tingkat tolak-menolak antara partikel yang saling berdekatan. Potensial zeta ini berguna dalam stabilitas suspensi. Semakin besar zeta potensial, maka semakin stabil suatu sediaan suspensi. Semakin tinggi potensial zeta, maka semakin kecil terjadinya flokulasi pada sediaan suspensi yang dibuat. Nah, dalam bidang farmasi, pengukuran zeta potensial digunakan sebagai kunci untuk memahami dispersi dan agregasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.